Berikut tingkatan kultivasi dalam novel ini. Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh 9 tingkat. Alam bumi 9 tingkat. Alam langit 9 tingkat. Alam ilahi 9 tingkat. Alam abadi 9 tingkat. Alam abadi bumi 9 tingkat. Pembagian Master Arai. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi 3 alam masing-masing. Di langit beberapa cahaya datang dan langsung turun di dekat tempat Lin Tian berada. Mereka adalah murid dalam dari sekte tersebut, dan mereka juga cukup kuat berada di tingkat alam bumi. Di antara mereka berlima, ada 1 perempuan dan 4 laki-laki. Melihat mereka, Lin Tian mengerutkan keningnya. Kenapa mereka datang memprovokasiku, padahal aku hanya jalan-jalan? Berani sekali kamu menghina sekte kami. Apa kau tahu dosamu? Sekarang minta maaf, dan berlutut di depan kami, kata salah satu pria di depan pria berbaju merah itu. Lihat itu adalah Solu, peringkat 10 besar dalam daftar emas, dan itu ada Ling Pu, Yan Zisu, Yang Su, dan kakak perempuan Qin Ying. Iya, aku tidak menyangka mereka kesini. Mereka adalah 10 daftar, di daftar emas murid dalam, anak itu sial. Hahaha, siapa suruh dia menghina sekte kita? Biarkan kakak senior So menghajar dia. Semakin banyak murid yang datang ke tempat itu, untuk melihat pertunjukan, ada juga yang datang karena mendengar teriakan Lin Tian tadi. Kenapa kalian selalu menggertak seperti ini? Apa kalian ingin dipukul juga? Kenapa aku harus berlutut juga? Aku hanya akan berlutut kepada orang tuaku sendiri. Ya, ada juga bibi dan leluhurku, katanya membalas perkataan Solu. Mendengar jawaban Lin Tian, membuat mereka mengerutkan keningnya. Karena kamu tidak mau meminta maaf, aku akan membuatmu bersujud, hajar dia. Perintah Solu kepada mereka berlima. Setelah menerima perintah dari Solu, mereka berlima langsung serentak menyerang Lin Tian. Wadaw, lu kampret, kenapa kalian berlima maju serentak? Ini tidak adil bagiku. Lin Tian melihat mereka berlima maju membuat dia mengerutkan kening. Hahaha, sekarang kau takut? Solu berpikir Lin Tian takut. Pukulan angin, pedang dingin, gaya tombak pertama, pedang api, pedang angin. Mereka langsung menyerang Lin Tian dengan serangan bela diri mereka. Melihat itu Lin Tian mengerutkan kening, tapi di bawah bibirnya ada tergantung sedikit senyum main-main. Kalau begitu aku akan memukul kalian semua sekaligus. Lin Tian mengangkat tangannya dan mengerekkan tangannya sedikit seperti akan memukul. Melihat itu para murid-murid di sana tertawa. Hahaha, apa yang dilakukan ya? Sepertinya dia sudah pasrah dengan keadaannya. Tapi, setelah beberapa saat mengambil ancang-ancang, Lin Tian menggerakkan tangannya dan memukul ke depan menuju kelima serangan itu. Boom! Serangan itu menyebabkan area sekitar itu bergetar hebat dan bahkan getarannya menyebabkan sampai hampir sekitar satu daerah. Melihat itu orang-orang berpikir anak laki-laki itu sudah mati atau setidaknya dia terluka parah. Tapi, setelah itu mereka melihat, ada 5 sosok yang terbang ke belakang, seperti meteor jatuh yang menabrak beberapa bangunan sebelum berhenti. Melihat itu para murid di sana tercengang. Bahkan mereka merinding melihatnya. Mereka bisa tahu bahwa 5 orang itu adalah murid di daftar emas, bahkan dalam 10 besar, tapi sekarang mereka dipukul mundur. Di balik reruntuhan, Solu, dan beberapa dari mereka, terus memuntahkan seteguk darahnya, bahkan seluruh tulang-tulang mereka, bahkan patah organ-organ dalam mereka juga ada beberapa yang terluka parah. Bahkan mereka tidak percaya hanya 1 pukulan, bahkan itu seperti pukulan biasa, tapi itu membuat mereka terluka parah hampir seperti anjing yang sedang sekarat. Hahaha, aku sudah bilang jangan menggertakku, aku akan memukul kalian apabila menggertakku. Lin Tian mendengus sambil menggelap debu di bajunya. Yah, baju yang dijahit ibu kotor, sialan, aku akan memukul kalian semua, katanya dengan kesal. Dia berlari lagi ke reruntuhan itu. Gerakannya tidak cepat, tapi dalam sekejap, dia datang ke tempat mereka berlima berbaring lemas. Melihat Lin Tian datang, jantung mereka seperti mau copot.
dan bulu kuduk mereka merinding. Jika mereka diserang seperti itu lagi, mereka pasti akan mati, tapi sialnya mereka bahkan tak bisa menggerakkan tubuhnya. Berhenti. Di saat Lin Tian akan memukul mereka, seseorang berteriak dan bergegas menuju ke Lin Tian. Seorang pria datang di depan Lin Tian, memblokir serangannya, tapi sayang dia hanya berada di alam bumi tingkat ke-7, jadi dia langsung dipukul terbang juga seperti kelima orang tadi. Rasakan kau, kata Lin Tian. Dia terbang seperti meteor menabrak beberapa rumah, dan baru berhenti. Melihat itu, para murid yang ada di sana bahkan lebih tercengang. Woi, siapa yang kau pukul tadi itu? Apa begitu mudah membuat dia terbang seperti itu? Kata seseorang yang melihat semua itu. Aps, siapa tadi itu? Apa ada batu yang jatuh dan menghalangi pukulan kecilku? Dia menggaruk-garuk kepalanya dengan bingung. Mendengar perkataan Lin Tian menyebabkan para murid di sana, dan bahkan kelima orang yang dipukulnya memuntahkan seteguk darah. Apa sial kau bilang memukul batu? Dan bilang pukulan kecil. Satu pukulanmu bisa membunuh kami, sialan. Kata mereka dalam hatinya. Setelah beberapa saat orang yang dipukul Lin Tian itu berdiri, dan keluar dari reruntuhan, dia masih batuk darah dan dia terluka parah juga, walau tidak seperti Solu dan lainnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyerang mereka dengan kejam? Tanya dengan kesal, dan tatapan tajam. Dia diperintahkan memanggil Lin Tian oleh Tetua Zhu, tapi tidak menyangka melihat hal ini terjadi setelah datang ke sini, bahkan dia yang berniat untuk menghentikan, juga ikut dipukul parah oleh Lin Tian, dan dia sadar kalau anak ini sangat kuat dan aneh. Tadi mereka ingin mencuri barang-barangku, dan aku bilang aku bukan murid di sini, dan hanya jalan-jalan sambil menunggu Tetua Zhu datang, tapi mereka tidak percaya, karena ku kesal aku memukul mereka dengan tangan lemahku, kata Lin Tian dengan polos. Sialan kampret lu, kau bilang pukulan lemahmu, itu sudah membuat orang setengah mati bos, jawab mereka dalam hati karena kesal. Sial, apa yang kalian lakukan? Dia memang bukan murid di sini, dan sedang menunggu Tetua Zhu, pantas saja kalian dipukul seperti itu. Bahkan kalian tidak menganggap Tetua Zhu, karena dia sadar akan masalahnya setelah diceritakan dengan singkat oleh Lin Tian. Karena dia tahu sesuatu seperti merampok murid baru itu sudah menjadi tradisi di sekte ini, dan dia tahu Lin Tian adalah tamu Tetua Zhu, dan sekarang dia yakin anak ini bukan anak biasa. Sebaliknya, di dalam aula, seseorang berlari menuju aula, dengan cemas di hatinya. Pemimpin, bahaya, bahaya, sesuatu terjadi, sesuatu hal terjadi, teriaknya. Melihat seseorang menembus masuk ke aula dengan cemas seperti itu, membuat pemimpin sekte, dan para tetua di sana merasa tidak senang, dan juga mengerutkan kening mereka. Itu, harta di ruangan pembendarahan harta hilang, semuanya hilang tidak ada yang tersisa, dia langsung berlutut di lantai aula tersebut. Mendengar perkataan orang berlutut di depan aula itu menyebabkan para tetua dan pemimpin sekte di sana terkejut. Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin? Seluruh harta benda di dalam ruangan harta bisa hilang, di sana memiliki arai yang menjaganya, bahkan orang yang melebihi tingkat bumi pun akan ketahuan jika menginjakkan kakinya di sana tanpa sepengetahuan kita, pemimpin sekte berkata dengan kata-kata kasar. Harta di ruang rahasia hilang. Itu adalah seluruh harta di sekte ini, jika itu hilang tamatlah sekte ini, dan bahkan itu akan menyebabkan kemarahan para leluhur, mereka semua pasti akan dihukum. Tapi yang tidak mereka tahu, sesaat mereka sedang panik, ada sesuatu yang bergerak di tangan mereka, secara bergantian, dan sesuatu di tangan mereka juga lenyap. Aku tidak tahu, rencananya tadi Tetua Long akan mengambil salah satu harta di sana, untuk melengkapi bahan penyulingannya, tapi saat kami masuk, harta di pembendarahan tidak ada, bahkan Tetua Long kaget, dan muntah darah melihat itu, dia pun tidak percaya bagaimana mungkin seluruh harta di sana menghilang. Tidak mungkin. Sekarang Tetua Long di mana? Jawab pemimpin sekte gelisah, bahkan Loulu, Lin Ho, dan tetua di sana hampir kehilangan keseimbangan mereka berdiri,
berita ini membuat mereka kaget bukan main. Tetua Long masih di pembendarahan, dia sedang mengecek semua hal-hal yang di dalam ruangan, mungkin bisa menemukan petunjuk, dan juga beberapa penatua dalam dan luar sudah melakukan penyelidikan. Setelah diperintahkan Tetua Long, katanya dengan hormat. Bagus, lakukan penyelidikan, segera panggil tetua yang ada di luar, dan sedang berlatih pun panggil mereka semua, katanya. Baik pemimpin, aku akan menggunakan batu komunikasi untuk memanggil mereka, kata salah satu tetua di sana. Waduh, cincin ruangku mana? Sesaat akan mengambil batu komunikasi di cincinnya, dia kaget cincinnya hilang dari jarinya. Setelah itu, semua tetua yang ada di sana juga kaget juga bahwa cincin mereka tanpa sadar menghilang. Bagaimana mungkin? Bing Yang dan juga dua saudaranya kaget karena cincin mereka menghilang. Beberapa tetua bahkan mengeluarkan darahnya karena tidak tahan menahannya. Siapa? Sebelum Bing Yang akan marah, suara teriakan yang menggema keluar dari arah pusat sekte di mana tempat leluhur berlatih. Siapa yang mencuri cincin ruangku? Ak! Teriakan itu bergema di seluruh sekte, bahkan Bing Yang pun merasa ngeri di sekujur tubuhnya. Apa? Bahkan cincin leluhur juga hilang. Bukankah tadi itu suara leluhur, kata salah satu tetua. Ini bukan masalah kecil, pembendarahan kita hilang, dan cincin ruang kita hilang semua. Pemimpin sekte, jangan-jangan, Tetua Zhu akan berbicara sebelum mereka sadar. Apakah ulah anak itu? Mungkin saja, sial jika itu ulahnya kita akan mengulitinya, kata beberapa penatua. Mereka juga yakin dengan itu. Baru sejak anak itu datang pembendarahan mereka hilang, dan cincin mereka juga hilang pas di saat anak itu berada di sini. Tiba-tiba seorang pria tampan, berusia 40 tahun, muncul di tengah aula, auranya yang keluar darinya membuat mereka semua bergidik ngeri. Apa yang terjadi? Kenapa pembendarahan hilang? Cincinku juga hilang. Siapa yang bisa melakukannya? Katanya dengan tatapan kesal ke arah Bing Yang. Nah, jika kau tak bisa menjelaskannya, bahkan jika kau anakku, aku akan menghukummu, yakinlah dengan perkataanku, kata orang itu. Dia tidak lain, adalah ayah dari Bing Yang, Bing Ye, salah satu leluhur sekte langit, dan juga mantan pemimpin sekte sebelumnya. Ayah, bahkan cincin kami semua hilang, bagaimana kami menjelaskannya? Katanya dengan sedih. Apa cincin kalian juga hilang? Mendengar perkataan anaknya, dia terheran-heran juga, bagaimana mungkin semua cincin mereka juga hilang. Mereka semua mengangguk dengan sedih setelah leluhur Bing Ye bertanya. Ayah, mungkin semuanya ada hubungannya dengan anak itu, anak yang baru saja dibawa leluhur Zhu, kata Bing Yang. Apa? Cepat ke sana, tanyakan langsung, sial, dia langsung menghilang duluan. Baba baik. Sebelum Bing Yang selesai melihat ayahnya marah, seperti itu dia tidak menjelaskan lagi. Mungkin setelah bertanya kepada anak itu, mereka akan tahu semuanya. Setelah itu kembali ke Lin Tian. Kalian minta dipukul sendiri, kata Lin Tian sambil menepuk-nepuk tangannya. Mendengar itu semua murid yang dipukulnya menjadi sedih, dan bahkan mengutuk dalam hatinya. Sial, bukankah kami hanya mengatakan sedikit kasar? Kenapa kau membuat kami babak belur seperti ini? Beberapa saat beberapa tokoh datang ke tempat area itu, melihat semua murid-murid di sana setengah mati mereka tercengang, apa yang terjadi pikir mereka. Tapi mereka tidak terlalu memperdulikan murid-muridnya itu, dan hanya melihat ke anak muda di tengah-tengah murid-murid yang setengah mati itu. Nak, sekarang aku bertanya padamu, kata leluhur Bing Ye. Menanyakan apa? Tanya Lin Tian dengan bingung. Pertama, apa yang terjadi di sini? Jawab dengan jujur, katanya. Setelah itu Lin Tian menjawabnya dan mengatakan seperti apa yang terjadi pertama kali. Setelah mendengar itu membuat para tetua di sini menggerutkan keningnya. Ini memang salah murid-murid ini, itu wajar. Oke, itu tidak masalah, itu bisa salah mereka. Pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan di sini dan ada hubungan apa kau dengan hilangnya harta di sini dan juga cincin kami? Tanya leluhur itu. Harta apa, cincin apa? Lin Tian dengan bingung menjawab.
Jangan berpura-pura tidak tahu, sejak kau datang banyak masalah yang terjadi, kata salah satu tetua di belakang pemimpin sekte. Masalah? Cincin, pi kecil ke sini. Lin Tian memanggil sesuatu di tanah, itu menyebabkan mereka semua bingung. Beberapa saat seekor tikus keluar dari tanah dan langsung melompat ke bahu Lin Tian. Cit, cit, cit. Lalu dia menyerahkan satu cincin ke Lin Tian yang dipegang ia di tangan kecilnya. Setelah itu Lin Tian mengeluarkan sebuah kotak cukup besar dan memperlihatkannya ke mereka. Apa mungkin cincin ini? Kata Lin Tian sambil tersenyum. Melihat cincin-cincin di kotak itu menyebabkan mereka terpana. Bukan itu saja, mereka terheran-heran melihat tikus di bahunya itu. Bagaimana mungkin? Nak, kembalikan semua cincin dan harta yang kau curi itu. Leluhur Bing Ye menggertakkan giginya dan menggenggam tangan Ni dengan erat dan ada aura membunuh di sekitarnya. Melihat itu seluruh para murid yang ada di sana tercengang. Sungguh anak yang berani mengambil barang-barang dari sekte kita di depan leluhur, bahkan cincin ruang leluhur juga diambil semuanya. Apa kalian akan menggertakku juga? Aku akan mengatakannya kepada nenekku jika kalian berani. Lin Tian berpura-pura marah dan mengancam mereka. Mendengar perkataannya itu membuat mereka kesal. Nenek kepalamu, kau yang mengambil barang-barang kami. Oke, kenapa kami yang menggertakku? Anak kecil, kau sungguh berani, aku akan menangkapmu. Leluhur tidak tahan lagi, dan bersiap untuk menangkapnya. Ayah tunggu, kata Bing Yang, tapi sudah telat. Ayahnya langsung menuju Lin Tian dengan cepat. Kalau begitu tangkap aku, kata Lin Tian sambil tersenyum. Lalu dia mengeluarkan sebuah batu kecil, yang diukir kata di atasnya dan melemparkannya ke tanah. Boom! Sebelum leluhur mencapainya, dia menghilang di dalam kabut hasil dari batu itu. Mereka semua yang ada di sana terheran-heran, bagaimana mungkin dia menghilang? Itu, alat teleport, kata Loulu. Apa? Para tetua kaget mendengarnya. Melihat itu leluhur sangat marah. Nak, jangan sampai aku menangkapmu. Leluhur itu mengeluarkan raungan yang keras. Leluhur sangat marah, dan bahkan, auranya keluar sangat mengerikan, menyebabkan beberapa murid yang terluka tadi mengeluarkan seteguk darah lagi. Ayah, berhenti, auramu bisa membunuh murid-murid kita. Bing Yang cemas melihat ayahnya yang marah seperti itu, dan sekitarnya banyak murid yang terluka. Mendengar suara Bing Yang, dia pun agak tenang, auranya pun menghilang sedikit demi sedikit. Cepat bawa murid yang terluka, dan kalian semua tetua ikuti. Sebelum dia berbicara dia melihat tulisan di tanah. Hehehe, jangan mencariku di sekitar sekte, aku sudah berada di luar sekte, aku akan menunggu kalian di luar kota, jika kalian tidak datang dalam waktu 5 menit, aku akan pergi dengan semua barang-barang kalian. Di sana tertulis kalimat seperti itu. Sial, apa kau pikir, aku tidak tahu wajahmu? Teriaknya marah, sebelum dia akan terbang menuju Arai. Dia kaget melihat tulisan itu berubah lagi. Maaf, aku tidak memakai wajah asliku, yakinlah kelak kalian bahkan tidak bisa menemukanku lagi, dan jika kalian bisa mengejarku, ada hadiah untuk kalian, dan kamu leluhur Bing Yang. Membaca tulisan itu leluhur itu kaget, dan merasa aneh, tapi karena kekesalannya dia berteriak lagi. Nak, ikut aku, para tetua yang kehilangan cincinnya, ikuti aku. Yang lainnya tinggal di sekte, katanya. Baik, kata mereka semua. Dia pun terbang, bersama para tetua, dan pemimpin sekte, beserta dua saudaranya itu. Melihat hal-hal yang terjadi itu, seluruh orang-orang di sana menjadi heran. Sudah, kalian tidak boleh membicarakan hal-hal yang terjadi, kalau tidak, kalian akan dihukum, dan bantu orang-orang yang terluka, kata salah satu tetua dalam yang ada di sana. Di tempat lain, tepatnya di atas sekitar perbatasan kota dan hutan sekte langit, muncullah seseorang anak kecil dari sebuah cahaya yang ada di sana. Tentu orang ini Lin Tian yang dicari-cari oleh para leluhur dan tetua sekte langit. Efek obatnya sudah hilang. Aku memakai pil abadi nenek, mungkin nenek akan marah padaku, katanya. Yah, kita akan menunggu di sini saja. Elang kecil keluarlah. Dia memanggil sesuatu di kalungnya.
Dan seekor elang pun keluar dari kalungnya, yang mana itu adalah elang iblis, di puncak tingkat ke-9 puncak binatang iblis, setara dengan ahli puncak bumi, dan kecepatannya bahkan lebih cepat melebihi tingkat langit. Lin Tian duduk di punggung elang itu, sambil menunggu. Bayi kecil, menurutmu mereka percaya dengan perkataanku yang kutulis itu? Tanya Lin Tian kepada bayi kecil. Tentu mungkinkah? 50-50, jawab bayi kecil. Dia lalu menunggu di sana, dengan tenang sambil melihat isi kotak yang tadi dibawa tikus kecil. Setelah beberapa menit, beberapa lusin orang datang, dan berhenti sekitar 100 meter darinya. Mereka memandang anak kecil yang duduk di punggung seekor elang iblis yang sedang terbang itu. Melihat itu mereka bukan kaget, seorang anak kecil. Nah, katakan padaku apa kau anak muda itu? Tanya leluhur dengan curiga. Oh, hehehehehe, aku tak menyangka, kalian datang dengan cepat. Kupikir kalian tidak percaya. Iya, sekarang ini wujud asliku, jawab Lin Tian. Mendengar jawaban dia itu, membuat mereka semua tercengang, dan heran, seorang anak kecil. Bagaimana bisa? Tapi karena kekuatan mereka cukup baik, mereka semua bisa melihat tulang di tubuh Lin Tian memang baru berumur 7 atau 8 tahun. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Apa karena aku kecil? Lihat saja, aku akan mengatakan kepada nenek kalian menggertakku, katanya dengan kesal. Mereka baru sadar mendengar perkataan Lin Tian itu, dan tatapan mereka aneh. Nah, serahkan seluruh benda yang kau curi, kami akan memaafkanmu. Jika tidak, leluhur menyipitkan matanya. Jika tidak apa, ayo ke sini kejar aku. Hehehe, mari bermain kejar-kejaran. Jika kalian tidak bisa menangkapku, semuanya jadi milikku. Hehehe. Sebelum menunggu mereka menjawab, Lin Tian langsung menepuk punggung elang kecil. Elang kecil langsung terbang dengan sangat cepat. Mereka masih tercengang dengan apa yang mereka dengar. Ayo, kejar, hehehe. Setelah Lin Tian cukup jauh, mereka baru sadar dan menggertakkan giginya, dan mereka para orang tua mereka dipermainkan oleh seorang anak kecil, itu menyebabkan mereka kesal. Nah, aku akan menangkapmu, percayalah. Leluhur adalah orang pertama yang sadar, dan langsung lari menuju arah Lin Tian. Dan lalu mereka mengikuti, dengan kecepatan yang cepat juga. Wah, mereka sangat cepat. Elang kecil lebih cepat menuju arah itu. Lin Tian menunjuk ke arah di mana dia memasang arai tersebut. Semenjak dia pergi, baru beberapa hari berlalu, sekitar 3 hari, semenjak dia menghilang dari sekte salju. Nah, lari kemana kau? Hahaha, ayo aku akan menangkapmu. Leluhur Bing Ye berteriak seperti orang gila, karena dia sedikit lagi bisa menyusul Lin Tian. Dia sudah merencanakan semuanya, jika berhasil menangkap sekecil ini dia akan menghukumnya dengan berat. Ayo, cepat, hehehe, coba saja. Setelah itu elang itu menukik ke bawah ke tengah hutan itu. Melihat itu leluhur kaget, dia melihat Lin Tian berhenti di depan sebuah dinding. Prikite weleh-weleh, coba tangkap aku kalau bisa, hehehehe. Dia menjulurkan lidahnya seperti meledek ke leluhur itu, lalu dia langsung menggerakkan tangannya dan sebuah lubang terbentuk di sana. Sebuah arai ruang, leluhur kaget dan tiba-tiba berhenti di dekat itu. Dadah orang tua, kejar aku kalau bisa. Lin Tian langsung menyuruh elang kecil terbang ke dalam lubang itu. Setelah Lin Tian masuk, beberapa dari mereka yang tertinggal datang di belakang leluhur, dan melihat sebuah lubang di dekat dinding tebing itu. Sebuah arai. Mereka bertanya-tanya, sial, aku akan menangkapmu, kau pikir aku takut? Leluhur itu langsung masuk ke sana dan menghilang. Tunggu, belum sempat mereka teriak, tapi leluhur telah menghilang, mereka tidak punya alasan lagi dan juga masuk. Ayo masuk, kita tidak bisa membiarkan beliau pergi sendiri. Apapun bahayanya kita harus siap, kata Bing Yang. Mereka mengangguk, lalu masuk, dan menghilang di dalam lubang hitam itu. Hehehehe, apa mereka mengikutiku, pikir Lin Tian. Dia sekarang sudah keluar dari lubang hitam itu, dan berdiri di punggung elang kecil itu, di atas langit. Lin Tian melihat ke bawah dalam goa itu. Setelah menunggu beberapa saat,
keluar suara teriakan dari dalam goa itu. "Nah, aku akan menangkapmu dan memanggangmu tak jadiin makanan ikan." Tarian suara itu, siapa lagi kalau bukan suara leluhur yang marah. Ups, mereka masih mengejar. "Ayo elang kecil, let's go." Dan lalu elang kecil itu terbang menuju arah sekte salju yang jaraknya tidak jauh dari sana. Dan di belakang, leluhur dan Bingyang dan para tetua heran. "Ini benua utara bukan?" kata Lin Hou. "Apa?" Mereka kaget. "Jangan-jangan yang tadi itu arai antar benua," kata Loulu dengan bingung. "Apapun itu kejar dia." Leluhur sangat kesal dipermainkan seperti ini. Dia memarahi mereka dan terbang dengan cepat menuju arah Lintian. Mereka pun mengikutinya. Setelah itu jarak di antara Lintian dan leluhur mereka pun tidak jauh, karena leluhur menggunakan kekuatan penuh saat terbang. "Nah, kamu benar-benar membuat aku kesal," katanya. Melihat mereka semua semakin cepat, Lintian pun berteriak ke arah di mana sekte salju berada, karena jaraknya dan sekte itu tidak terlalu jauh. "Nenek, bibi, ada orang jahat mengejarku. Nenek tolong," teriak Lintian dengan sedih. Di depan adalah perbatasan sekte salju, jadi suaranya Lintian terdengar ke sana, karena dia menggunakan ki-nya, jadi cukup untuk didengar sampai ke sana. Setelah beberapa saat, Lintian hampir tertangkap sesosok datang dan menepis tangan leluhur itu, dan dia pun berkata, "Berani sekali kau menyentuh cucuku. Sungguh berani, siapa kalian yang berani menyakiti cucuku?" Leluhur Bingming mengeluarkan tekanan yang sangat kuat, dan setelah beberapa saat, Bingxian, Bingzuer, dan beberapa tetua sekte salju keluar untuk melihat. "Bibi, bibi, mereka menggertakku, mereka mengejarku, hik, hik, hik." Lintian pura-pura menangis, mengusap air matanya, dan mengeluh kepada Bingxian, Bingzuer, dan beberapa tetua di sana. Lalu dia datang ke depan leluhur Bingming, dan memeluk lehernya sambil mengeluh. Melihat tangannya ditepis, dan kekuatan dari orang di depannya, menyebabkan leluhur Bingye, dan seluruh orang di belakangnya kaget. Sungguh ada orang yang kuat yang dapat menepis serangan leluhur di sini. Bahkan leluhur sedikit kaget, melihat ini, kenapa di benua utara seperti ini ada orang kuat seperti ini di sini, pikir dia. "Nenek lihat, bajuku rusak, padahal baju ini dijahit oleh nenek. Hah, mereka mengejarku ingin membakarku, dan mengkecapiku. Aku mau dijadikan makanan ikan." Hiks, 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 Lintian menangis di pelukan leluhur Bingming. Melihat Lintian yang menangis di pelukannya menyebabkan hatinya sakit. Tenang, kan ada nenek di sini, mereka tidak akan bisa melakukan apapun." "Sudah diam, jangan menangis lagi." "Siapa yang mengatakan hal seperti itu padamu?" tanyanya. "Itu, yang di depan," sambil menunjuk ke leluhur Bingye. Sungguh berani sekali. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia kaget melihat orang di depannya itu. Beberapa saat dia hampir mengeluarkan air mata, melihat pria di depannya itu, dan tiba-tiba dia berkata dengan suara serak dan terbata-bata. Kakak laki-laki," katanya dengan hati yang berat. Mendengar kata-kata yang keluar dari perempuan di depannya, membuat dia dan semua orang di belakangnya kaget. Tapi setelah beberapa saat, dia memperhatikan orang di depannya, dan tatapan linglung muncul di wajahnya. Dan setelah itu ada air mata yang keluar dari matanya, bahkan dia sangat gembira melihat perempuan di depannya itu. "Adik Ming, oh, adik Ming, kau adik perempuanku," katanya dengan sedikit bergetar. Mendengar perkataan leluhur, mereka semua juga kaget. Apa? Wanita di depan leluhur Bingming, adik dari leluhur. Bagaimana mungkin? Kenapa kakak berada di sini? Leluhur Bingming menahan air matanya, dan mencoba tetap tenang. Leluhur Bingye yang sangat gembira, mencoba tenang dan menjawab. "Itu, ceritanya panjang." Dia menghela nafas. Dia mendekat ke Bingming dan mengusap kepala adiknya. "Apakah kamu di sini selama ini? Kenapa kau pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar? Kakak dan saudara keduamu mencarimu selama ini. Jika dia tahu kamu di sini, saudara kedua pasti akan segera keluar dari pengasingannya," kata Ni dengan lembut. Bahkan Bingxian,
Bing Suer dan tetua Sekte Salju, juga ikut terkejut melihat ini. Hanya Bing Xian dan Bing Suer yang agak tenang, dan berpikir dia adalah kakak laki-laki guru. Belum dia selesai berbicara Lin Tian menangis lagi di pelukannya dan berkata, Nenek, dia ingin membakarku dan mengkecapiku memberikanku ke ikan nenek. Hiks nyengir dalam hatinya, kenapa nenek tidak memukulnya, dia menangis lagi. Melihat kelakuan Lin Tian di pelukan adiknya ini membuat mulut leluhur Bing Ye berkedut. Apa yang kau lakukan? Ini adikku, jika sampai kau mengatakan yang jelek kepadanya, dia akan membenciku, ucap leluhur Bing Ye, memikirkan hal-hal dulu membuat dia berkedut. Tenang nak, ini juga kakekmu, kenapa dia ingin memukulmu, nanti nenek akan berbicara dengan kakekmu. Katanya sambil mengusap kepala Lin Tian kecil. Bayi kecil sudah lama masuk ke dalam kalungnya lagi secara diam-diam, sebelum sampai di Sekte Salju tadi. Ya tapi mereka yang di belakang itu bilang mereka akan menguliti nenek, dan membuat nenek lebih baik mati. Mereka juga sengaja membuat bajuku rusak. Dia menangis dan menunjuk yang di belakang leluhur itu. Mendengar perkataan si kecil itu membuat semua orang di belakang mengeluarkan keringat dingin. Ayolah. Kau yang melakukan semuanya di sana merusak sekte kita, dan juga mencuri cincin kita, sial aku tidak akan pernah mengutuk orang lain lagi, kata leluhur Bing Ye. Kata mereka dalam hati tidak berani berbicara, karena mereka tahu di depannya adalah leluhur mereka juga. Bahkan leluhur juga tercengang melihat kepintaran anak ini, apa dia sungguh cucu adikku, pikir dia. Oh, ada yang seperti itu, mereka berani. Bahkan kalian berani mengatakan kata kutukan itu untuk leluhur kalian. Tatapan tajamnya mendarat di mereka. Salam bibi, itu, tidak seperti itu, kami bisa menjelaskannya, kata Bing Yang dengan terbata-bata. Siapa kamu? Tanya Bing Ming bingung. Aku anak ayah, namaku Bing Yang, pemimpin sekte yang sekarang, katanya dengan hormat. Kau anak kakak, dia bingung dan melihat kakaknya. Leluhur Bing Ye mengangguk. Melihat itu baru dia tahu, kalau dulu kakaknya jatuh cinta dengan seorang perempuan dari sekte bernama Louru. Dia juga saudari yang baik dan selalu melindunginya sejak dulu, bahkan dia salah satu yang menasehatinya saat itu. Kakak Lou bagaimana kabarnya? Tanya Bing Ming. Dia baik-baik saja tapi sejak kau pergi dia merasa bersalah kepadamu, dan hanya di rumah dan tak keluar rumah sejak itu, leluhur Bing Ye menghela nafas. Karena dia tahu kalau istrinya itu masih merasa bersalah, karena Bing Ming menghilang dari sekte sampai sekarang dia tidak keluar, dan memerintahkan bahkan keluarganya mencari adiknya ini. Baguslah kalau baik-baik saja, katanya Bing Ming dengan senyum. Melihat semua itu Lin Tian mengeluh dan berkata kecil. Apa ini? Apa nenek tidak menyayangiku lagi katanya sambil mengeluh. Mendengar itu leluhur Bing Ming tersenyum, dan menggosok kepalanya lagi. Siapa bilang nenek tidak sayang Lin Tian, tapi mereka adalah kakek dan paman Lin Tian juga, jadi nanti nenek akan meminta kakekmu untuk menghukum mereka, yakinlah, katanya. Benarkah? Apa benar kakek mau menghukum mereka? Jika kakek menghukum mereka Lin Tian akan memaafkan kakek. Dia lalu berbalik dan menatap leluhur Bing Ye dan berkata dengan senang kepadanya. Melihat itu membuat leluhur Bing Ye tidak bisa berkata-kata dan hanya tersenyum. Iya, nanti kakek akan menghukum mereka, jadi kamu akan memaafkan kakek kan? Katanya sambil tersenyum, melihat adiknya yang menyayangi anak ini membuat dia yakin anak ini cucunya juga, tapi dia kagum anak ini sungguh jenius. Lin Tian senang mendengarnya, tapi tidak mereka di belakang. Sial, anak ini sungguh hebat mengambil hati orang lain. Sungguh berbahaya, jangan lagi menyinggung dia, kata mereka sambil mengeluh dan membayangkan hukuman mereka nanti. Bing Ming tersenyum. Bing Xian, Bing Suer, kemarilah, beri hormat kepada paman dan saudara-saudarmu. Baik guru, mereka ke depan dan dengan hormat berkata, salam leluhur, aku Bing Xian, dan ini adikku Bing Suer, kami adalah murid guru, kata Bing Xian ke leluhur Bing Ye dengan hormat. Mendengar itu leluhur mengangguk, dan memeriksa kultivasi mereka. Melihat kultivasi mereka leluhur senang,
alam abadi bumi tingkat pertama, dan alam bumi kelima tahap puncak. Sepertinya adik mendapatkan murid yang baik. Bagus, bagus, kalian sungguh cantik-cantik dan kuat, katanya dengan tersenyum. Apa di antara kalian, ibu dari anak ini? Tanya leluhur kepada mereka. Mereka menggelengkan kepalanya, sebelum leluhur berkata, ini anak dari murid ketiga, dan paling muda, dia sedang keluar ke kekaisaran, ada pertandingan bela diri dan alkimia di sana. Dia membawa murid ke sana untuk bertanding, kata Bing Ming kepada kakaknya. Oh, ayo kakak, kita masuk dulu, kalian semua ayo masuk, kita bicara di dalam, tidak enak di sini, dia berbicara dan mengangguk ke kakaknya. Hahaha, baiklah ayo, leluhur tertawa senang, melihat adiknya yang telah dewasa ini, bahkan adiknya bisa membuat sekte seperti ini di sini, dia sangat kagum. Nenek Aner lapar apa nanti bisa Aner makan sesuatu? Tanya Lin Tian. Hahaha, tentu nenek akan memberikanmu cemilan, nanti sebelum kita makan oke, katanya mengelus kepala Lin Tian. Dan ibumu juga, akan kembali beberapa saat lagi. Ye, Lin Tian senang mendengar ibunya akan kembali. Setelah itu mereka langsung menuju aula dan mengambil tempat duduk masing-masing.